perumahan Bougainville ini. Salah satu anak jamaah pengurus masjid murtad itu. Bapak tahu Masjid Raya Pulau Asam, ketua masjidnya murtad, Kolonel Muhammad masuk Kristen. Kolonel Marinir masuk Kristen menjelang meninggal. Ketua masjid Pulau Asam, Jakarta Timur itu. Orang kaget, Pak. Begitu didatangi melayat pengurus masjid, sudah haleluya. Ternyata menjelang meninggal dia masuk Kristen. Ketua masjid loh. Shalom Sobat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat terkasih, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya sahabat terkasih, kalau kita melihat cuplikan video tadi ya, dimana Ustadz Mujir Situmorang ya sangat kaget melihat fenomena dimana banyak sekali orang yang murtad meninggalkan agama mereka dan masuk Kristen. Bahkan dikatakan mereka adalah anak pengurus masjid. Dan yang lebih mengejutkan lagi saya kasih tahu ya, dimana ada seorang ketua masjid yaitu Kolonel Purnawirawan Muhammad Henry ya, beliau murtad meninggalkan agamanya dan kemudian menjadi seorang Kristen. Ya sahabat dan selanjutnya kita akan melihat kesaksian lengkap ya dari yaitu Kolonel Purnawirawan Muhammad Henry berikut ini. Mari kita akan lihat kesaksiannya berikut ini. Melakukan perlawanan sama sekali sampai Yesus mikul salib, sampai Yesus mati di kayu salib. Dan saya melihat itu bukan kalau bukan Tuhan, nggak mungkin Yesus melakukan itu. Nggak mungkin Yesus melakukan mikul salib sampai selesai. Dia katakan sudah selesai. Dan saya menyadari betul bahwa di situ Tuhan datang ke dunia itu adalah untuk menebus dosa manusia, termasuk dosa saya. Sehingga saya menangis terus. Bahkan ketika saya sholat pun saya berdoa kepada Yesus, Tuhan Yesus ampuni saya orang yang berdosa, ampuni saya. Dan ketika saya kembali, saya katakan, aku kok dihadapi kayak begini, saya bilang. Aku kok ngebayangin Yesus, dia bilang. Itu kamu sedang dijamah Yesus, kamu mesti responin, kamu mesti percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang selamat kamu. Dia bilang, enggak. Saya bilang, enggak mungkin. Itu saya cuman terobsesi dengan film Passion. Enggak ada pengaruhnya buat saya. Enggak ada. Saya masih mengeraskan hati saya. Sampai ketika tanggal 10 Januari itu hari Sabtu, di mana istri saya nggak pernah mau untuk terima campur aduk dengan meeting bisnis begitu. Sabtu dia hanya siapkan untuk acara keluarga. Sehingga ketika dia teman bisnisnya ngajak meeting di hari Sabtu, dia terpaksa harus bawa anak suami itu untuk gabung supaya nggak guilty feeling, sehingga semuanya dibawa. Kami ikut dia meeting, dan meeting bukan cuma sekali 2 kali, 3 kali, dari breakfast meeting, lunch sampai dinner. Sehingga anak-anak juga sudah kecapean ketika tiba di rumah. 10:30 kami baru selesai. Anak-anak sudah kecapean. Dan ketika dia mengajak seperti biasa doa sebelum tidur gitu, kita doa sekeluarga. Anak-anak sudah kecapean, anak-anak sudah give up. Tapi di sana justru saya yang bersemangat untuk bergabung dengan istri saya. Sehingga saya membangunkan anak-anak, bangun, kita doa sama mama. Dan ketika kami semua sudah berkumpul, kita berdoa, menyembah, puji-pujian gitu, sampai klimaks, tiba-tiba anak saya mendapat karunia penglihatan.
Dia katakan, Pak Mak, saya melihat ruangan kita dipenuhi dengan ratusan malaikat dengan menggunakan pakaian emas dan membawa persembahan emas ke hadapan Papa. Satu malaikat sudah siap mencatat nama Papa. Dia katakan, ini last call buat Papa. Ini last call buat Papa. Berulang kali dia katakan, ini last call buat Papa. Sehingga saya sempat marah sekali. Kapan sih kamu last call? Kamu pikir Papa sudah mau mati? Sehingga ketika itu anak saya sempat kecewa, dan saya bersyukur istri saya waktu itu meresponi dengan sangat positif. Dia katakan, Mas, ini nggak main-main, ini nggak, Tuhan bisa pakai siapa aja, Tuhan bisa pakai anak kecil. Jangan nanti tembok binatang yang Tuhan perintahkan untuk bicara sama kamu bahwa bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kamu. Saya sempat shock, dan ketika saya sedang dalam kondisi itu, dia langsung tangkap saya. Dia katakan, sekarang ikuti doa yang saya pimpin. Mulai malam hari ini, saya Muhammad Henry percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Dan ketika itu saya nggak ada sedikit pun perlawanan sama sekali. Saya ikutin kata demi kata. Dan ketika kata-kata yang terakhir saya ucapkan, anak saya kembali berteriak, Pak, Ma, bukan cuma ratusan, ribuan malaikat bersorak-sorai, menggunakan semua alat-alat musik, menari-nari. Dan persembahan emas itu sudah diserahkan kepada Papa. Dan Papa sekarang sudah dimahkotai dengan mahkota emas. Dan nama Papa dicatat di urutan yang paling atas di antara kita semua. Dan saya ketika itu, saya hanya menangis. Saya katakan, terima kasih Tuhan, terima kasih, 24 tahun. Dan saya melihat istri saya menangis terus. Dia bilang, terima kasih 24 tahun saya menunggu ini. 24 tahun saya menjadi imam di dalam keluarga ini. Mulai malam hari ini, imam keluarga ini akan saya serahkan kembali kepada suami. Terus dia katakan, Mas, kamu sekarang sedang dalam urapan Tuhan. Kamu sekarang imam dalam rumah tangga ini. Berkatin kita, berkatin kita semua. Saya sempat kaget, apaan sih? Iya. Aku kan gak biasa dengan doa kamu. Nggak apa-apa, yang penting tumpangin tangan aja di kepala kita. Dan saya lakukan itu. Saya doakan mereka satu persatu. Dan luar biasa saya merasakan sukacita yang luar biasa. Nggak terasa sampai dengan 2:30 pagi kita baru selesai menyelesaikan persekutuan keluarga, dan di situ saya baru tersentak. Aku kan masih dinas, gimana aku mau ngadepin secara kedinasan? Jadi kan bahaya banget gitu. Aku masih pengen karir. Ketika itu juga anak saya melihat, membaca kekhawatiran saya. Dia katakan, Papa nggak usah khawatir, Papa nggak usah takut. Keberangkatan Papa ke Pakistan itu yang membawa Papa menjadi jenderal. Dia katakan, saya sempat kaget juga, sempat bertanya-tanya, tahu dari mana anakku nih untuk berangkat ke Pakistan. Dan benar, tanggal 12 saya berangkat ke Pakistan, sampai dengan tanggal 19 baru kembali. Dan disitulah saya merasakan pertumbuhan iman saya, makin hari makin bertumbuh. Dan saya katakan, saya pengen dibaptis. Dan tanggal 4 saya dibaptis, 4 Februari dibaptis. Tanggal 5 Februari saya mendapat skep baru, skep jabatan bintang 1. Dan ketika tanggal 4 dibaptis, banyak keluarga yang hadir, semua sukacita melihat saya diselamatkan. Foto, kemudian upload di Facebook, bahkan
wartawan rohani juga ikut hadir. Dia juga dengan bangga membuat di tabloidnya foto saya besar-besar dengan pakaian jubah pendeta yang tanda salib di besar di depan badan saya begitu, dipasang di tabloidnya di halaman depan dan belakang. Dengan bangganya ditulis Kolonel Muhammad Henry akhirnya menjadi Kristen, dan itu tersebar kemana-mana. Sosial media nggak bisa kita bendung sampai ke tangan kasar, sampai ke aspal. Dan beliau bereaksi sangat keras. Dia katakan, bagaimana mungkin Muhammad menjadi Kristen? Bagaimana mungkin Muhammad menjadi pengikut Kristus? Dia segera proses. Dan ketika BAP itu sampai ke meja saya sudah nggak ada lagi rasa khawatir, saya nggak ada lagi rasa takut. Dan di situ saya hanya bisa bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau sudah pilih saya. Kalau Engkau sudah pilih saya, Engkau akan memberikan jalan keluar. Kalau Tuhan sudah angkat saya, nggak ada orang yang bisa menurunkan saya. Kalau Tuhan yang sudah buka pintu buat saya, nggak ada orang yang bisa tutup. Saya percaya waktunya Tuhan indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Ya sahabat yang kasih Tuhan, demikian kesaksian dari Kolonel Purnawirawan Muhammad Henry ya, di mana beliau akhirnya memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus ya, setelah mengalami proses yang cukup panjang ya. Diawali dari menonton film The Passion of Christ, dan kemudian akhirnya ya dia seakan-akan terbayang akan yaitu pengorbanan Tuhan Yesus. Tetapi momen ini ternyata membawa beliau, saya kasih Tuhan ya, betul-betul menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya saya kasih Tuhan ya, di momen yang luar biasa, di mana ketika mereka ya sedang berkumpul dan kemudian mereka kumpul bersama dengan keluarga, dan akhirnya Tuhan memberikan pernyataan yang luar biasa melalui anaknya ya. Ya, di mana melalui hal ini saya kasih Tuhan, dan akhirnya Kolonel Purnawirawan Muhammad Henry betul-betul menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Nah, ketika beliau sungguh-sungguh sudah menerima Tuhan Yesus ya, beliau sangat-sangat bersyukur. Kenapa? Karena Yesus telah berkorban, memberikan nyawanya untuk menyelamatkannya. Ya, saudara kasih Tuhan, jikalau Tuhan yang sudah berkehendak ya, tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya untuk datang kepada Tuhan. Ya, kita percaya bahwa Tuhan akan terus menyatakan kuasanya, dan Tuhan akan melawat setiap mereka yang masih dalam kegelapan dosa, sehingga mereka boleh melihat terang yang ajaib di dalam Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh datang untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Ya sahabat, demikian video yang bisa saya sampaikan saat ini, kiranya menjadi berkat bagi sahabat terkasih. Jikalau sahabat diberkati, tinggalkan komentar di kolom komentar, berikan masukan dan juga saran, dan kiranya channel ini boleh semakin berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih sahabat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.